Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang sistem pendukung keputusan penerimaan karyawan menggunakan simple additive weighting. Studi kasus PT Travoindo Prima Perkasa. Penulis Rohmat Taufik, Angga Aditya Permana, Teddy Cahyanto, Rizky Ada. Ada 4 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, dan yang keempat yaitu kesimpulan. Langsung saja, yang pertama yaitu pendahuluan. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini dan semakin ketatnya persaingan bisnis, membuat setiap perusahaan terus berusaha meningkatkan dan mengembangkan kinerja perusahaannya. Sebuah perusahaan dapat berkembang dengan baik apabila didukung oleh tenaga kerja atau karyawan yang mampu memenuhi kebutuhan perusahaan. Sebab karyawan merupakan salah satu aset paling penting yang dimiliki oleh perusahaan dalam usahanya mempertahankan kelangsungan hidup, berkembang, kemampuan untuk bersaing, serta mendapatkan laba. Pada dasarnya, tujuan seleksi dalam penerimaan karyawan adalah untuk mendapatkan orang yang tepat bagi suatu jabatan tertentu, sehingga orang tersebut mampu bekerja secara optimal dan dapat bertahan di organisasi untuk waktu yang lama. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Sistem pendukung keputusan Decision Support System atau sistem pendukung keputusan SPK adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur dan tak struktur. Sistem ini digunakan untuk membantu mengambil keputusan dalam situasi semi struktur dan situasi yang tak terstruktur, di mana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat. Untuk menghasilkan keputusan yang baik di dalam sistem pendukung keputusan, perlu didukung oleh informasi dan fakta-fakta yang berkualitas. Antara lain, yang pertama yaitu aksesibilitas. Atribut ini berkaitan dengan kemudahan mendapat informasi. Informasi akan lebih berarti bagi si pemakai kalau informasi tersebut mudah didapat, karena akan berkaitan dengan aktivitas dari nilai informasinya. Yang kedua yaitu kelengkapan. Atribut ini berkaitan dengan kelengkapan isi informasi. Dalam hal ini, isi tidak menyangkut hanya volume tetapi juga kesesuaian dengan harapan si pemakai, sehingga sering kali kelengkapan ini sulit diukur secara kuantitatif. Yang ketiga yaitu ketelitian. Atribut ini berkaitan dengan tingkat kesalahan yang mungkin di dalam pelaksanaan pengelolaan data dalam jumlah besar. 2 tipe kesalahan yang sering terjadi yaitu berkaitan dengan perhitungan. Yang keempat yaitu ketepatan. Atribut ini berkaitan dengan kesesuaian antara informasi yang dihasilkan secara kebutuhan pemakai. Sama halnya dengan kelengkapan, ketepatan pun sangat sulit diukur secara kuantitatif. Tahapan pengambilan keputusan. Untuk menghasilkan keputusan yang baik ada beberapa tahapan proses. Yang pertama yaitu tahap penelusuran atau intelijen. Tahap ini pengambil keputusan mempelajari kenyataan yang terjadi, sehingga kita bisa mengidentifikasi masalah yang terjadi. Biasanya dilakukan analisis dari sistem ke subsistem pembentuknya sehingga didapatkan keluaran berupa dokumen pernyataan masalah. Yang kedua yaitu tahap desain. Tahap ini pengambil keputusan menemukan, mengembangkan, dan menganalisis semua pemecahan yang mungkin, yaitu melalui pembuatan model yang bisa mewakili kondisi masalah. Yang ketiga yaitu tahap choice. Dalam tahap ini, pengambil keputusan memilih salah satu alternatif pemecahan yang dibuat pada tahap desain, yang dipandang sebagai aksi yang paling tepat untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Yang keempat yaitu tahap implementasi. Pengambil keputusan menjalankan rangkaian aksi pemecahan yang dipilih di tahap choice.
Implementasi yang sukses ditandai dengan terjawabnya masalah yang dihadapi, sementara kegagalan ditandai masih adanya masalah yang sedang dicoba untuk diatasi. Yang kelima yaitu rekrutmen atau penerimaan karyawan. Rekrutmen merupakan masalah penting dalam pengadaan tenaga kerja. Oleh karena itu, dalam melaksanakan rekrutmen, perusahaan harus mempertimbangkan beberapa hal penting yang menjadi dasar atau dimensi perekrutan tenaga kerja, yaitu yang pertama, rekrutmen dilaksanakan sesuai dengan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Yang kedua, rekrutmen dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan perusahaan yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, rekrutmen dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai prosedur perekrutan perusahaan. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Metode pengumpulan data. Peneliti akan melakukan observasi, yaitu dengan melihat secara langsung proses kegiatan pemilihan karyawan di suatu perusahaan. Peneliti akan melakukan wawancara kepada pemilik perusahaan sebagai pihak yang berperan dalam proses pengambilan keputusan, yang bertujuan untuk mendapatkan bukti yang akurat tentang penerimaan karyawan. Dalam kegiatan ini diajukan pertanyaan lisan dalam usaha untuk melengkapi data-data yang akan diperoleh. Setelah wawancara selesai, maka dilakukan pengumpulan informasi dan bahan yang tepat, serta memahaminya untuk digunakan dalam penerapan metode SAW. Metode penelitian. Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang terpenting dari suatu barang atau jasa. Hal terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian, fenomena, gejala sosial adalah makna di balik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori. Suatu penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari suatu fenomena sosial atau suatu lingkungan sosial yang terdiri atas perilaku, kejadian, tempat, dan waktu. Kesimpulan, dengan menerapkan sebuah metode sistem pendukung keputusan model SAW ke dalam aplikasi baru ini, dapat membandingkan penilaian yang akurat sehingga mendapatkan calon karyawan yang sesuai dengan perusahaan butuhkan. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.